Perang segera pecah, Pulau Pasir jadi arena pertempuran. Baru-baru ini Jokowi mengumumkan kependudukan jelas bahwa pulau itu adalah milik kita. Ini akan berbeda karena sudah menyangkut kedaulatan kita. Indonesia gelar pasukan yang terintegrasi, artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk bangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerjanya. Konflik perebutan Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia akhirnya berujung pada operasi militer. Indonesia dan Australia resmi menyatakan perang pada hari ini. Setelah membuat keputusan operasi militer, Jokowi mengumumkan operasi militer tersebut demi membela wilayah Indonesia, yakni Pulau Pasir. Di awal pekan ini, Jokowi sudah menyatakan akan memperjuangkan wilayah tersebut dan menempatkan pasukannya di sana untuk menjaga perdamaian. Akibat aksinya tersebut, AS dan negara sekutu Australia mengecam langkah Indonesia, tetapi Jokowi sepertinya tidak gentar dan justru benar-benar berperang dengan Australia. Pasca pengumuman tersebut, tentara Indonesia bergerak ke perbatasan dekat Pulau Pasir NTT. AS sejauh-jauh hari sebenarnya sudah mengirimkan pasukannya ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan mengatakan Indonesia sedang merencanakan perang dahsyat di Asia. Bukti menunjukkan Indonesia merencanakan perang di Asia dan akan menjadi yang terbesar, kata Albanese dalam wawancaranya dengan BBC pada minggu lalu. Semua tanda menunjukkan rencana tersebut sudah dimulai sejak awal sengketa Pulau Pasir. Intelijen menunjukkan Indonesia akan memulai perang dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan Australia tersebut. Amerika memutuskan untuk mengambil langkah lanjutan terkait rencana serangan Indonesia ke wilayah Australia. Amerika Serikat itu akan mengadakan pertemuan darurat hari ini dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Mengutip dari beberapa sumber, rapat itu sendiri diharapkan akan menghasilkan keputusan mengenai tindakan lanjutan atas rencana serangan Indonesia ini. Meski begitu, belum ada gambaran pasti apakah langkah selanjutnya mungkin diambil, termasuk menerjunkan personel militer. Jokowi pun memberi pesan yang menakutkan. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa perlu ikut campur. Siapapun yang mencoba menghalangi kami, apalagi menciptakan ancaman bagi negara dan rakyat dan wilayah kami, harus tahu bahwa Indonesia akan melawan dengan cara apapun, tegasnya, sebagaimana dikutip ABC News. Namun, langkah militer yang dilakukan Indonesia memberikan dampak besar di segala aspek, termasuk ke pasar finansial hingga perekonomian. Aset-aset berisiko berguguran sementara aset aman dan komoditas terbang tinggi. Indonesia mengancam Perang Dunia III langsung pecah jika Australia terus usik kedaulatan NKRI. Ancaman tersebut dilontarkan Menhan Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis, beberapa jam setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pengerahan pasukan ke perbatasan dekat Pulau Pasir. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese langsung meminta bantuan ke Amerika. Permintaan Albanese tersebut segera terwujud, karena Amerika sudah mengirim pasukannya dan senjata sebelum Australia mengirimkannya. Permintaan Albanese tersebut segera terwujud karena Amerika sudah mengirim pasukan dan senjata sebelum Australia memintanya. Prabowo menggandakan dia merasa permintaan bantuan Australia ke Amerika adalah langkah yang bisa memperluas konflik. Pasalnya, lanjut Prabowo, Amerika memahami konsekuensi dari bantuan tersebut akan menyulut emosi Rusia. Sifat bunuh diri dari langkah seperti itu dipahami oleh Amerika sendiri. Sebelumnya, Jokowi telah berulang kali mencerca AS karena memprovokasi Australia untuk merebut Pulau Pasir, terutama pendekatan AS terhadap Australia yang dianggap Indonesia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Minggu lalu Jokowi memperingatkan Australia bahwa dia tidak menggertak mengenai pengiriman pasukan untuk melindungi wilayah-wilayah Indonesia. Sementara itu, Presiden Amerika menuturkan pola langkah Indonesia dapat menyebabkan dampak buruk bagi negara sekitar. Di sisi lain, Australia akan mengadakan latihan militer bersama dengan Amerika pekan depan.
Prabowo memperingatkan berperang akan memiliki konsekuensi bencana bagi dunia. Kita harus ingat, konflik ini akan benar-benar mempengaruhi seluruh dunia, tidak hanya Indonesia dan Australia, tetapi setiap negara di planet ini, ujar Prabowo. Konsekuensinya akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Australia dan Indonesia saat ini sedang dalam konflik di Pulau Pasir. Bahkan Amerika baru-baru ini mengirimkan pasukan dan alutsista untuk menyerang dan merebut Pulau Pasir dari Indonesia jika suatu waktu Australia dan Amerika Serikat menyerang Indonesia, diprediksi. Ada beberapa negara yang siap membantu Indonesia. Lalu negara mana saja yang siap membantu tanah air? Yang pertama adalah Rusia. Rusia merupakan negara yang siap membantu Indonesia jika diserang Australia dan sekutu. Hal ini, karena Rusia merupakan sahabat dari Indonesia. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut sudah terjalin lama sejak zaman Presiden Soekarno. Setelah itu sudah bukan jadi rahasia umum jika Amerika yang ada di belakang Australia merupakan musuh Rusia dalam hal politik dan militer. Namun hal paling menarik, baru-baru ini dikabarkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI, Purn, TB Hasanuddin angkat bicara soal Pulau Pasir yang diklaim milik Australia. TB Hasanuddin menegaskan sebagai negara yang berprinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus selalu berpegang pada norma dan hukum internasional. Terkait perdebatan soal klaim Pulau Pasir, dalam perjanjian Perth 1997, Perth Treaty, yang mengadopsi prinsip UNCLOS 1982, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas maritim di Laut Timor, kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Di dalam kesepakatan tersebut, kata TB Hasanuddin, termasuk keberadaan Pulau Pasir yang dikenal juga sebagai Pulau Ashmore atau Cartier, sebagai bagian dari Australia. Meskipun perjanjian Perth hingga sekarang belum kita ratifikasi, namun sudah menjadi norma internasional yang harus kita hormati, ujarnya. Politisi senior PDI Perjuangan ini mengajak masyarakat agar tak terpancing dengan isu-isu yang dihembuskan oleh orang tak bertanggung jawab. Kita jangan terpancing dengan isu atau hoaks yang ada di media sosial, seolah-olah Australia sudah mengerahkan pasukannya. Padahal kan tidak, pungkasnya. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri, Kemlu, juga telah mengatakan Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda maupun Indonesia. Jadi wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda dan dalam konteks ini Pulau Pasir atau Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Amri Jinangkung.